Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami dapat kembali mengikuti ibadah kategorial kebaktian kebangunan rohani. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Kau layakkan kami, kuduskan kami, dan biarlah kami boleh mendapatkan hikmat daripada Tuhan untuk kami bisa mengerti dan diberikan kemampuan untuk kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita patut menaikkan syukur kita jika pada hari ini kita dapat kembali mengikuti ibadah kategorial kebaktian kebangunan rohani. Firman Tuhan hari ini saya beri tema kekuatan di dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Filipi 4 ayat yang 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan keyakinannya yang dalam bahwa dia mampu menghadapi segala tantangan hidup, baik yang mudah maupun yang sulit di dalam kehidupannya, karena kekuatan yang diberikan oleh Kristus. Nah, dari pembacaan firman Tuhan, Paulus juga belajar mencukupkan diri dan merasa puas dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun juga dalam kekurangan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama makna apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita kembali baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, yaitu kuat dalam segala perkara. Nah, kalau kita perhatikan ada kata segala perkara. Yang dimaksud oleh Paulus adalah semua situasi, segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun juga di dalam kelimpahan. Itu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Seringkali orang menganggap bahwa kekuatan Tuhan hanya dibutuhkan di saat mengalami kekurangan. Sebab kekurangan dapat menyebabkan seseorang itu mengalami putus asa, mengalami kecemasan atau kekhawatiran di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kekuatan dari Tuhan diharapkan memberikan ketahanan, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga orang itu dapat menjalani hidupnya dengan baik meskipun yang terjadi di dalam kehidupannya itu sedang tidak baik-baik saja. Namun bagi Paulus, kekuatan di dalam Tuhan bukan hanya dibutuhkan di saat kekurangan, tetapi juga di dalam kelimpahan. Sebab kelimpahan itu bisa membuat seseorang jauh dari Tuhan. Orang akan mudah terjebak untuk mengandalkan pada harta, mengandalkan benda-benda yang selama ini dimilikinya, atau uangnya. Seseorang yang hidup dalam kelimpahan sangat mungkin juga terjebak dalam kenyamanan, sehingga mereka merasa tidak perlu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36 bagian A, dikatakan demikian. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Alkitab menuliskan bahwa Daud adalah orang yang hebat, yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Namun bukan berarti Daud tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Alkitab juga menuliskan bahwa Daud pernah jatuh dalam dosa. Daud jatuh dalam dosa bukan dalam saat
dia di dalam tekanan atau di dalam kesulitan karena dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuhnya. Tetapi Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba dan merancangkan kematian suaminya yaitu Uria di saat dia telah menjadi raja dan memiliki segalanya. Ternyata jika kita tidak hati-hati, maka kelimpahan, kesuksesan, posisi yang tinggi itu bisa membawa seseorang berjarak atau jauh dari Tuhan. Mengapa Daud bisa jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba? Karena tidak memiliki kepuasan atau tidak merasa cukup dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengungkapkan bahwa Daud tidak merasa puas dengan pemberian Tuhan. Itulah yang kemudian bisa menjebak di dalam kehidupannya untuk berbuat dosa kepada Tuhan, berzina dengan Batseba, dan merancangkan pembunuhan kepada Uria agar mati di medan peperangan. Untuk itu kita harus merasa puas dengan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak, maka kita bisa terseret untuk melakukan perbuatan dosa, di mana kita bisa jatuh di dalamnya. Keberhasilan itu bisa membawa seseorang bisa semakin dekat dengan Tuhan. Namun keberhasilan juga bisa membawa seseorang jauh dari Tuhan. Demikian juga dengan kekurangan. Bisa membawa seseorang dekat dengan Tuhan. Tetapi kekurangan juga bisa membawa seseorang itu meninggalkan Tuhan. Sehingga wajar jika kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam segala hal, baik itu kekurangan dan atau kelimpahan, membutuhkan kekuatan Tuhan untuk bisa menanggungnya. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di saat kita dalam kekurangan atau juga kelimpahan, sehingga kita tetap dipandang sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Filipi 4 ayat yang ke-13? Dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau kita perhatikan poin kedua, yaitu adalah kuat di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menulis surat ini saat dia di dalam penjara, mengungkapkan prinsip penting tentang kehidupan kekristenan yang bergantung pada Kristus sepenuhnya dalam segala hal, tanpa terkecuali. Karena apa? Karena Kristus adalah sumber kekuatan yang tidak tergantung pada keadaan. Nah, kalau kita perhatikan kata di dalam Dia, itu menunjukkan bahwa kekuatan yang dimaksud itu bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari Yesus yang memberikan kekuatan untuk menghadapi segala perkara, baik dalam kekurangan maupun juga di dalam kelimpahan. Untuk itu pastikan diri kita selalu di dalam Dia, terhubung dengan Kristus seperti ranting dengan pokok anggur. Nah, kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 dalam versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kata mengenal rahasianya. Itulah hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ciri orang yang ada di dalam Dia atau orang yang ada di dalam Kristus itu adalah memiliki hikmat
di saat kekurangan maupun juga di dalam kelimpahan. Rasul Paulus mampu menghadapi segala keadaan, baik kekurangan atau kelimpahan, karena dia memiliki hikmat untuk bisa mencukupkan diri, untuk bisa merasa puas dengan berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Itulah hikmat Tuhan. Mengapa? Karena Rasul Paulus tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus. Demikian juga orang yang ada di dalam Kristus pastinya memiliki hikmat untuk memanage keadaan yang terjadi di dalam hidupnya. Bukan saja di saat kekurangan agar tetap bertahan hidup, tetapi juga di saat kelimpahan oleh berkat Tuhan. Banyak orang Kristen justru gagal memanage berkat Tuhan di saat kelimpahan. Ketika Tuhan memberkati, seringkali diperbesar adalah apa? Keinginannya, bukan kapasitas hatinya. Sehingga hal itu menjadikan diri egois. Sebab yang dipuaskan di dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Bukan untuk memahami kehendak Tuhan melalui berkat yang diterimanya. Saat kita diberkati oleh Tuhan, jangan jadikan diri sebagai pemilik yang terbaik, tetapi jadikan diri kita pengelola yang terbaik. Kita harus punya hikmat di saat Tuhan memberkati kita. Fokus kita bukan hanya diri sendiri, tetapi bagaimana kita itu berfokus kepada kehendak Tuhan, berfokus kepada kepentingan Tuhan, yaitu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya penting untuk tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus, sehingga Tuhan selalu memberikan hikmat di saat kita di dalam kekurangan, maupun juga di saat kita di dalam kelimpahan, agar Tuhan itu boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Filipi 4 ayat yang ke-13? Saya bacakan kembali. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah kekuatan bukan dilepaskan. Jika kita perhatikan kata Dia yang memberi kekuatan kepadaku, firman Tuhan ini bukan berbicara Dia melepaskan atau Dia menghindarkan aku, tetapi memberi kekuatan. Apa artinya? Bahwa Tuhan terkadang tidak selalu melepaskan kita. Tuhan terkadang tidak menghindarkan kita dari keadaan buruk atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetapi Tuhan bisa memberikan kekuatan agar kita dapat melewati keadaan sulit yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kekuatan dari Tuhan dibutuhkan agar kita dapat bertahan dalam segala keadaan yang mungkin saja tiba-tiba terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kita adalah pribadi yang penuh kelemahan. Kita adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang bisa kita andalkan agar kita tetap kuat dalam segala sesuatu. Tetapi kita harus sadari bahwa Kristuslah sumber kekuatan kita. Kekristenan itu bukan berbicara tentang kemampuan diri sendiri. Kekristenan itu bukan berbicara tentang kekuatan diri, tetapi tentang Kristus yang ada di dalam diri kita yang mampu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan segala hal yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan itu tidak selalu berjanji untuk melepaskan kita dari kesulitan, tekanan, bahkan sakit penyakit. Tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan untuk kita dapat melewati hal-hal sulit yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab kasih setianya itu selalu ada di dalam diri kita setiap musim. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan Allah tidak bisa untuk tidak mengasihi kita. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Apapun keadaan kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 35, kemudian 38 dan 39 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 35.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kemudian Roma 8 ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Roma 8 ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa Allah telah meninggalkan kita ketika keadaan sulit itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, karena Dia adalah Immanuel. Kekuatannya selalu ada dalam hidup kita. Untuk itu, biarlah kita selalu percaya dan hidup dekat kepada Tuhan, dan mengandalkan kekuatannya untuk selalu terjadi di dalam diri kita, sehingga dalam segala perkara kita dapat menanggungnya, dalam segala perkara kita dapat menjalaninya, bahkan kita bisa melewati hal-hal tersulit di dalam kehidupan kita, bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita belajar akan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Yang pertama, untuk kuat dalam segala perkara. Dan yang kedua, kuat di dalam Dia. Dan yang ketiga, kekuatan bukan dilepaskan. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan kami. Firman Tuhan yang meneguhkan kami ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan yang kami jalani. Kekuatan-Mu ya Tuhan selalu ada di dalam segala perkara yang kami hadapi. Dan kami yakin ya Tuhan bahwa kekuatan di dalam Engkau itu yang menjadi jaminan untuk kami bisa bertahan hingga sampai hari ini. Mungkin ya Tuhan, Engkau tidak menghindarkan kami ketika kami dalam keadaan sulit. Mungkin juga Engkau tidak melepaskan kami ketika kami menghadapi kesukaran. Tetapi kami yakin ya Tuhan bahwa kekuatan-Mu ada di dalam diri kami, sehingga kami mampu menghadapi segala hal yang terjadi di dalam diri kami. Bahkan kami boleh melewati hal-hal sulit di dalam hidup kami. Itu bukan kekuatan kami, bukan oleh karena hikmat kami, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan di dalam diri kami. Dan kami yakin ya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, kekuatan-Mu itu selalu ada. Dan itu yang memberikan jaminan untuk kami bisa tetap teguh dan tetap mempercayai Engkau dan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.